Cara kerja sistem pengapian tipe konvensional. Sebelumnya, saya kenalkan dulu komponen-komponen pada sistem pengapian tipe konvensional. Yang pertama, ada baterai atau biasa disebut dengan aki, kemudian fuse atau sekring, ada kunci kontak, kemudian ada coil, kemudian ada distributor yang di dalamnya terdapat kapasitor atau kondenser, kemudian platina dan busi. Nah, pada baterai terdapat dua terminal, negatif dan positif. Pada kunci kontak ada dua terminal, IK dan terminal B. Sebetulnya pada kunci kontak itu ada 4 terminal yang umum ya. Jadi ada B, IK, ACC dan ST. Kemudian yang akan saya jelaskan kali ini adalah tipe 2 terminal yang di dalamnya hanya ada terminal positif, kemudian ada terminal negatif coil. Sekarang bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya nanti dibagi menjadi 2 ya. Jadi pada saat platina menutup dan pada saat platina membuka. Nah, dan perhatikan, ini adalah cara kerja sistem pengapian tipe konvensional pada saat platina menutup. Jadi perhatikan aliran arus listriknya dari baterai arus mengalir ke kunci kontak melalui fuse, kemudian dari kunci kontak dia mengalir ke positif coil, Kemudian di sini ada yang namanya kumparan primer, adalah kumparan yang di luar. Kemudian di dalam ada kumparan sekunder. Jumlah lilitan kumparan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan kumparan sekunder. Nah, arus mengalir melalui kumparan primer, kemudian menuju ke negatif coil, kemudian ke platina, kemudian ke massa. Pada saat ini juga terjadi pelepasan arus oleh kondenser. Nah, yang terjadi pada coil adalah ketika sebuah kumparan dilalui arus listrik, maka di sini akan terjadi kemagnetan. Sampai di sini dulu, paham ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian, ini adalah cara kerja pada saat platina membuka. Perhatikan, arus mengalir dari baterai, fuse, kunci kontak, kemudian ke terminal positif. Nah, yang di sini yang berubah. Tadi sebelumnya arus mengalir melalui kumparan primer ya. Nah, sekarang arus yang mengalir ke kumparan primer diputus oleh platina. Ketika arus yang mengalir ke bawah kumparan tiba-tiba dihentikan, maka kemagnetan perlahan akan menghilang. Nah, hilangnya kemagnetan di sini akan menimbulkan 2 hal. Yang pertama adalah self induction atau induksi diri pada kumparan primer. Kemudian yang kedua adalah mutual induction pada kumparan sekunder atau induksi bersama pada kumparan sekunder. Perlu dipahami dulu bahwa induksi adalah proses terjadinya arus atau tegangan pada sebuah penghantar akibat adanya perubahan medan magnet. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Karena proses tadi induksi diri oleh kumparan primer, maka kumparan primer ketika dia sudah tidak dialiri arus, dia sebetulnya tetap malah menghasilkan arus sendiri. Nah, akibatnya di sini pada platina ketika dia membuka, maka arus tidak langsung terputus. Di sini kemungkinan terjadi percikan bunga api sehingga proses pemutusan arusnya lebih lambat. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka di sini dipasang kondenser atau kapasitor atau kondensor ya sama. Ini fungsinya untuk apa? Jadi untuk menyerap tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder. Jadi pemutusan arus pada kontak point atau pada platina di sini lebih cepat. Nah, ketika awal membuka platina, kondenser menyimpan tegangan. Nah, nanti ketika platina menutup, kondensor melepaskan tegangan. Sampai di sini. Nah,
Di sini juga terjadi mutual induksi oleh kumparan kumparan sekunder. Akibatnya, karena jumlah lilitan kumparan sekunder jauh lebih banyak dibandingkan kumparan primer, maka tegangan yang semulanya 12 volt dia berubah menjadi hampir 10.000 volt. Ya. Jadi ini tegangan tinggi. Kumparan sekunder menghasilkan tegangan tinggi karena mutual induksi dengan kumparan primer. Nah, arus atau tegangan tinggi yang dihasilkan oleh kumparan sekunder kemudian dialirkan melalui kabel busi, kabel tegangan tinggi, melalui distributor, kemudian masuk ke rotor. Nah, rotor ini berfungsi untuk mengatur ke busi mana dia harus mengalir. Nah, di sini di sini gambar dijelaskan menunjukkan kebetulan pas pada posisi 4 ya. Jadi ini adalah distributor dengan FO1342. Nah, ini yang dijelaskan di sini adalah kebetulan pada posisi 4. Nah, kemudian masuk ke rotor melalui kabel busi, masuk ke dalam busi nomor 4. Akibatnya busi memercikan bunga api. Ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa ditulis di kolom komentar ya. Demikianlah cara kerja sistem pengapian tipe konvensional. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.